Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kita mungkin sudah mendekati menggunakan tol Cijago 3. Pasti sudah bertanya-tanya kan kepada saya, kapan bang? Informasinya akan terus saya update, tapi saya belum bisa bilang tanggal berapa. Tapi menjelangnya saya sudah membuat janji untuk bikin wawancara dengan Pimpro, pimpinan proyek dari tol Cijago 3. Jadi kalau sudah ada wawancara itu artinya nanti kita langsung tanyakan aja di situ. Kira-kira kapan bisa dioperasikan, dan juga mungkin karena menjelang wawancara saya belum, mungkin sekitar beberapa hari ke depan atau mungkin bisa jadi 1 minggu ke depan. Jika ada pertanyaan yang mungkin juga ingin ditanyakan kepada Pimpro atau pimpinan proyek di sini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba menjadi satu ramuan dalam wawancara khusus untuk dengan Pimpro di sini. Dan kita akan mencoba di video ini untuk jalur baru. Ya, video kemarin yang bisa dibilang juga luar biasa sekali judulnya ya. Jadi Jakarta Bogor 45 menit ya. Tapi dengan banyak judul-judul yang wah, banyak juga kita jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa gara-gara judul-judul yang wah. Pernah terjadi di tol Serpong Cinere, gerbang tol Pamulang, saat waktu itu dibuka, itu banyak yang ternyata jadi kecele gara-gara judul yang terlalu wah gitu ya. Sehingga orang menyangka bahwa itu udah nyambung dengan tol Cijago. Padahal tol Serpong Cinerenya baru dibuka sampai di gerbang tol Pamulang. Belum bisa bablas ke tol Cijago gitu. Dan sekarang juga begitu ya. Dengan judul yang wah, orang sudah mulai berpikir apakah sudah bisa lanjut juga ke bandara ya. Maka 45 menit itu saya juga nggak terlalu antusias sampai seperti itu. Karena tol Cijago 3 ini pasti saya sangat yakin akan mengurai kemacetan. Jadi biasanya kita terlalu padat di Cibubur sampai dengan Ragunan biasanya ya. Sekarang kita bisa punya alternatif baru bagi yang mungkin ingin melintas ke Tangerang atau ke arah Lebak Bulus, Pondok Indah, Bintaro, Antasari dan sekitarnya. Itu bisa masuk di jalur tol Cijago 3 ini dan masuk ke tol Depok Antasari. Sehingga itulah yang mungkin akan terbantu ya. Tapi saya bisa jadi antusias banget kalau tol Cijago 3B nya juga mulai nantinya sudah dibuka. Barulah kita mulai sangat antusias dan positif. Mungkin nanti akan banyak yang terurai. Kendaraan terutama yang mungkin ingin ke bandara itu tidak perlu melintas di jalur biasa di JOR ya. Tapi ya seperti itulah yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti judul yang terlalu wah itu ya, Jakarta Bogor yang katanya bisa sampai 45 menit, itu saya juga tidak begitu yakin. Ya karena Cijago 3B nya belum dibuka. Kecuali kalau sudah dibuka mungkin saya bisa sangat yakin, karena memang yang biasanya juga orang mau ke bandara kan padat-padatan di tol JOR ya saat ini ya. Nanti kalau udah ada tol JOR 2, maka dari Jagorawi atau orang-orang Depok ya bisa masuk di Kukusan, Margonda. Terus juga orang Tangerang bisa masuk di Pamulang. Sekarang udah seperti biasa, udah normal. Tapi maksudnya untuk orang-orang Depok, untuk orang-orang Bekasi ya yang ada di Jatikarya, Cibubur. Nah, ini kalau Cijago 3A nya ini udah dibuka, maka ini akan memudahkan untuk menuju ke arah Antasari dulu. Kalau Cijago 3B nya dibuka, barulah kita bisa ke bandara ya. Jadi itulah yang ingin saya coba di awal video ini, sambil melihat situasi di inilah titik 0 ya, dari titik 0 tadi ke arah Krukut. Jadi kita sekarang mencoba jalur barunya. Inilah jalur yang bisa kita saksikan dari Kukusan sampai dengan Krukut. Nah, tadi saya mulai dari titik 0. Jadi kenapa saya mulai dari titik 0? Supaya orang bisa terbayang gitu bahwa Cijago 3 itu menyambung Cijago 2. Nah, kalau ini sekarang saya masuk dari gerbang tol Kukusan 3 ya. Nah, gerbang tol Kukusan 3 inilah untuk yang dari arah luar tol atau non tol ingin masuk ke tol, maka masuknya via
gerbang tol Kukusan. Kenapa saya harus ambil dari titik nol? Supaya jadi bayangan bahwa tol Cijago ini dia menyambung jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Ya, kalau titik nolnya itu sekali lagi dari Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Cimanggis Cibitung, Cibitung Cilincing. Seperti yang saya lihat terlihat ada traffic light di atas yang sudah terpasang, namun di sini seperti kita saksikan sendiri masih dalam tahapan untuk penyempurnaan. Maka masih akan terus berproses sampai dengan semuanya sempurna. Kalau ada yang bertanya, "Bang, kok itu jalanannya masih belum rapi, ada kotor segala macam?" Untuk itulah di sini ada yang namanya tahapan finishing, ya. Dan juga kenapa ya banyak orang bertanya, "Bang, kalau kita bisa masuk nggak?" Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena emang sedang tahapannya dibersihkan. Kalau banyak orang lagi masuk ke jalur tol ini, ya nanti nggak bersih gitu ya. Nanti imbasnya juga ke pengguna jalan tol juga, akhirnya nggak jadi nggak bisa dipakai juga ujung-ujungnya ya. Nah, seperti yang kita saksikan kan kemarin, kalau dari arah Krukut ke Kukusan itu ada bob sand cleaner untuk yang membersihkan tol atau menyapu tol ya, dengan alat, dengan bantuan ada sikat besinya, ada yang juga berupa sikat apa tuh ya, pokoknya ada sikatnya gitu ya. Jadi dia membersihkan sehingga jalanan itu jadi lebih bersih lagi dibanding kondisinya saat masih digunakan sebagai jalur proyek. Nah, kenapa di sini waktu itu masih kotor? Karena masih pekerjaan, masih ada kendaraan proyek yang melintas. Oke ya, nah ini dari gerbang tol Kukusan. Saat kita masuk satu lajur, begitu nanti udah tergabung lagi, maka di sini ada 3 lajur ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa Cijago juga termasuk tol Jor 2 yang memiliki 2 jalur dengan masing-masing 3 lajur. Jadi ada 3 lajur. Seperti yang kita saksikan, ini ada lajur paling kanan, lajur tengah, dengan lajur paling kiri. Nah, kita akan melewati overpass Tanah Baru. Seperti yang saya sampaikan juga pada video kemarin, bahwa saya minta tim saya untuk mengambil video santai saja 15 km per jam untuk Sobat Bagus semua bisa melihat dengan jelas ya, dengan sangat teliti. Jadi biar tahu nih, kalau pertanyaannya adalah masih, "Bang, kapan bisa digunakan?" Ya ini semua masih proses gitu loh. Jadi gak bisa ditentukan misalkan seminggu lagi gitu. Kecuali kalau misalkan nih saat saya lewat semua udah rapi, udah nggak ada pekerjaan lagi apa-apa, udah bener-bener steril. Nah, barulah nih teman-teman atau sobat Google semua boleh tanya ke saya kapan kira-kira akan difungsikannya. Karena kalau masih ada pekerjaan, artinya ya itu terus dikerjakan dulu sampai semuanya selesai. Kalau mau cuman tahu targetnya, di website BPJT juga ada ya. Jadi targetnya itu Desember, bahkan udah disampaikan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru tahun 2022 ini diupayakan bisa difungsionalkan ya. Untuk bisa pengguna jalan bisa melintas, jadi punya alternatif ya. Sekali lagi, dari Jagorawi atau dari yang Jatikarya tidak perlu macet-macetan panjang di Cibubur masuk ke arah Kampung Rambutan ataupun ke arah Cikampek ya, yang biasanya kan macet di situ. Kalau kemacetan di Cibubur itu adalah macetnya yang tergabung untuk masuk ke Jor, masuk ke Cikampek, dan juga masuk ke arah Jor S. Nah, kalau nanti ini sudah jadi, maka menjadi jalur alternatif buat warga tadi yang dari arah Jatikarya, Bekasi, Cibubur, Jakarta Timur mungkin ya. Terus juga buat warga Jagorawi, warga Bogor. Jadi nanti begitu masuk ke arah, ada petunjuk menuju masuk ke Cijago, maka bisa masuk ke arah Cijago di Simpang Susun Cimanggis ya. Jadi itu namanya Simpang Susun Cimanggis, yang mempertemukan antara jalur menuju ke arah Cijago ataupun menuju ke arah Cimanggis, Cibitung, Jatikarya. Itu disebut dengan Simpang Susun Cimanggis. Nah, bagi yang belum tahu itu namanya Simpang Susun apa, maka saya beritahukan sekali lagi, itu adalah Simpang Susun Cimanggis. Nah, di sini sudah kita ada pemberitahuan lagi bahwa di sini ada keluar 38 ya, Depok Antasari Cilandak. Dan ini adalah pemberitahuan yang petunjuk arah di titik sebelum masuk ke jembatan proteksi pipa gas. Nah, di jembatan proteksi pipa gas ini
kita sudah bisa saksikan. Inilah kondisinya. Kondisi yang sudah rapi, marka jalan juga sudah dikerjakan ya. Seperti yang kita saksikan bahwa sudah betul-betul rapi di daerah sini. Tapi bukan berarti masih ada masih ada beberapa titik yang pekerjaan minor. Jadi kita masih belum bisa nih memastikan misalkan seminggu lagi selesai. Gitu ya. Nah, belum tentu. Nanti enaknya kalau udah semuanya ternyata udah beres. Nah, sekalian nanti habis itu kita langsung wawancara dengan Pimpronya ya. Nah, ini dia, kita lihat nih ada pekerjaan bukan pekerjaan, hasil pekerjaan di jembatan proteksi pipa gas ya. Ada expansion joint tadi. Expansion jointnya dia miring ya, karena memang itu dia mengikuti jalur jembatan, sedangkan jalur main road tolnya dia tidak seperti itu. Nah, sekarang kalau dikondisikan dilihat aman-aman aja ya. Jadi menurut saya asalkan kita bisa membaca rambunya bahwa memang jalurnya ini ke arah mana, ini aman-aman aja. Jadi saya pikir tolnya ini aman. Dan terus kita saksikan di sini lampu penerangan jalan juga sudah mulai banyak dipasang. Nah, kita nih seperti yang saya sampaikan, ini adalah titik dimana buat sobat keluarga semua, nanti saya akan perlihatkan kedua jalur ya. Jadi baik menuju ke arah Sawangan ataupun menuju ke arah Antasari, Cilandak Utama, Pondok Indah, Lebak Bulus. Nanti akan saya berikan jalurnya supaya tidak ragu dan tidak salah gitu dalam mengambil jalur. Jadi semua jalurnya akan saya coba dan akan saya perlihatkan, maka jangan sampai ketinggalan ya. Jadi disimak terus sampai habis videonya. Dan nih, Masjid Kubah Hijau seperti yang saya katakan, kalau kita sudah melihat Masjid Kubah Hijau atau kalau kita sudah melewati overpass dari Lontar. Nah, di sini karena main road Cijago 3B menuju ke arah bandara, sekali lagi nih belum bisa digunakan. Jangan sampai kecelek nanti ya dengan judul-judul yang wah. Kecelek kayak waktu tol Serpong Cinere ya. Jadi gara-gara Serpong Cinere, asumsinya gerbang tol Pamulang dibuka gitu sampai ke Cinere, ternyata banyak yang kecelek cuman sampai ke Pamulang gitu ya. Gara-gara judul-judul yang wah, mungkin juga informasinya belum informasinya tidak begitu jelas gitu ya. Sehingga banyak penonton juga mungkin juga bukannya sekedar tidak jelas, tapi penonton juga mungkin tidak mendengarnya dengan sampai habis, mungkin bisa jadi itu juga ya. Kalau penontonnya itu cuman bisa bertanya di kolom komentar, tidak mau mendengarkan reportasi dari reporter yang sudah memberikan informasi di video, maka bisa jadi itu juga menjadi satu kesalahan. Nah, nantinya main road yang sedang saya perlihatkan ini kan belum ada barrier ya. Nanti akan ada concrete barrier biasanya berwarna kuning hitam. Itu akan menjadi penutup jalur dari main road ini karena main road ini belum bisa digunakan. Saya sengaja untuk memperlihatkan dulu ini posisi main roadnya. Itu hanya untuk memperlihatkan bahwa jalur yang sekarang saya perlihatkan itu nanti belum bisa digunakan ya. Jadi ini main roadnya belum bisa digunakan. Nah, nanti saya akan memberikan petunjuk jalur mana yang bisa digunakan, yaitu jalur paling kiri yang nantinya dari sana juga ada pemisah lagi dua menuju gerbang tol Krukut 4 dan menuju gerbang tol Krukut 5. Nah, di sini saya sekali lagi menyampaikan main road yang saya perlihatkan ini ya, jalan utama dari tol Cijago 3 ini yang menuju ke arah bandara, walaupun sudah jadi seperti ini, sudah dimarka jalan, tapi posisinya sama seperti di tol Serpong Balaraja ya, yang di CBD itu juga ada penutupan ruas menuju main roadnya menuju ke 1B ya. Itu ditutup karena memang belum selesai 1B-nya. Ini juga demikian. Cijago 3B belum selesai, maka ditutup. Nah, lalu jalur mana nanti yang bisa digunakan? Maka jalur paling kiri. Jadi setelah melewati overpass Pelita tadi, ambillah paling kiri dan ingat, lambatkan kecepatan Anda, turunkan kecepatan Anda. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu ngebut. Karena nanti saya yakin kalau pada ngebut, pada kaget ketika melihat ada concrete barrier ya. Disangkanya main roadnya masih bisa dibablas-bablas terus ya. Padahal ini sudah memasuki ke exit nanti. Jadi dari sini nanti akan dibuatkan concrete barrier sekali lagi
Ya, jadi setelah melintas overpass Pelita jangan dikebut, jangan digaspol. Ditahan-tahan gasnya ya, diturunkan. Nah, masuk di jalur paling kiri ini. Ya, nanti di sinilah nanti baru ada pemisah menuju gerbang tol Krukut 4 dan gerbang tol Krukut 5. Kemana arahnya? Arah dari Krukut 4 adalah menuju ke arah Sawangan, Bojonggede ya. Kalau nanti tol Desarinya sudah dikerjakan, maka menuju ke arah Bojonggede dan ke arah Salabenda ya. Gitu nantinya. Tapi kalau sekarang itu saat ini yang bisa digunakan hanyalah untuk menuju ke arah Sawangan. Walaupun nanti ada tulisannya Bojonggede ya, bukan berarti gerbang tol Bojonggedenya itu sudah dibuka ya. Itu juga sekedar informasi aja bahwa itu menuju ke arah nanti Bojonggede gitu, nanti menuju ke arah Sawangan. Jadi yang sampai saat ini yang bisa digunakan adalah gerbang tol Sawangan ya. Jadi jangan sampai nanti tertipu lagi ya, jangan merasa tertipu ya. Jadi yang penting sudah dijelaskan di video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Di Krukut 4 sebelah kiri, Krukut 5 sebelah kanan. Ini saya perlihatkan bagaimana kalau jalur yang mengarah ke Sawangan. Maka sobat keluarga semua bisa menggunakan jalur ini untuk keluar di gerbang tol Sawangan ya. Ini adalah exit di gerbang tol Sawangan, seperti yang dikatakan bahwa ini adalah KM 38 berarti, karena di situ tertulis keluar 38, maka ini ada KM 38 berdasar main route acuan dari JOR 2 terbaru yang seperti saya katakan titik 0 dari Cengkareng Kunciran. Oke, nah ini dia traffic lightnya sudah menyala berwarna hijau, artinya kita bisa menggunakan jalur ini. Yang berwarna merah nantinya berarti misalkan ada ditutup sementara mungkin, atau bisa jadi ada kerusakan di sana gitu ya. Jadi sementara di jalur tersebut kalau ada merah berarti tidak bisa digunakan. Tadi ada 3 lajur ya untuk di RAM 4. Ini adalah RAM 4 dan juga kebetulan nama gerbang tolnya juga gerbang tol Krukut 4. Kalau RAM-nya disebut dengan RAM 4, ini menuju ke arah Sawangan dari Kukusan ataupun dari seperti yang saya katakan tadi ya, aksesnya bisa dari Kukusan, dari Margonda, dari Cisalak ya, dari Jagorawi di Simpang Susun Cimanggis, dari Jatikarya ya. Dan apakah mungkin menurut sobat keluarga semua tol Cimanggis Cibitung seksi 2A di Simpang Susun Cikeas itu bisa dioperasikan bersama dengan Cijago 3? Kayaknya sih agak berat ya. Soalnya sampai saat ini kita masih melihat pembebasan lahan yang di titik-titik tertentu tadi masih ada yang belum selesai. Tapi kita nggak tahu, kalau misalkan seminggu lagi bisa jadi misalkan pembebasan lahannya selesai, ya bisa jadi nanti pas Nataru berarti benar si Cikeas itu bisa digunakan. Tapi kalau ternyata titiknya memang ujung-ujungnya kita pembangunan tol itu tergantung dari progres pembebasan lahannya ya gitu. Jadi pembebasan lahannya selesai ya pembangunan tolnya pasti lancar gitu ya. Tapi pembebasan lahannya mandek ya pembangunan tolnya juga ikutan mandek gitu, karena pasti nggak bisa ngerjain wilayah yang belum dibebasin. Nah ini dia jalur gerbang tol Krukut 4 atau RAM 4 ya. Nah ini jalurnya seperti ini, kita akan mengiri atau belok ke kiri ya. Jadi kita akan berbelok ke kiri seperti yang terlihat, ada rambu untuk petunjuk jalur bahwa jalurnya agak berbelok ke kiri memasuki ke arah Sawangan. Nah ini adalah di bawah kita ada box ya, ada box traffic dari RAM 4 yang nantinya di sini di bawahnya ada menuju ke arah SMP 13 ya. Dan di titik ini juga sepertinya ini video beberapa hari lalu, bisa jadi video update-nya udah di marka jalan, saya nggak tahu juga. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi pagi sebelumnya maksud saya, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video maksud saya. Kalau ditanya kapan bisa digunakan, itu ya pasti setelah kita lihat progresnya benar-benar sudah finish, bukan lagi tahapan finishing ya, bukan, tapi finish ya, artinya sudah selesai, marka jalan selesai, semua selesai, tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain misalkan, atau ada misalkan temuan hal yang harus ditambal, tambalannya udah kering gitu ya.
Nah, kalau semuanya itu sudah dikerjakan, sudah clear. Nah, ini kita saksikan, ini sambungan yang sudah dikerjakan. Nah, kalau kita bablasin, ini kita menuju ke Tol Desari tahap 2 yang menuju ke arah gerbang tol Sawangan. Kalau semuanya udah siap, maka barulah kita bisa bicara, kapan Bang Tol Cijago 3 akan digunakan. Nah, itulah kita wawancara langsung dengan Pimpronya ya. Pimpronya sudah bersedia. Yang penting silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Biar sekalian ya. Biar sekalian nanti saya tanya sama Pimpronya nih ya. Sobat-sobat keluarga semua nih. Mau nanya apa? Silakan. Jangan malu-malu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini sisi kanan itu menuju ke Brigif Andara Cilandak. Seperti yang saya katakan, itu adalah nama gerbang tolnya. Tapi saya belum konfirmasi ke Tol Desari untuk yang ini, apakah Andara nantinya akan dibuka atau tidak. Karena mungkin seperti yang diketahui, Andara kan belum dibuka ya. Nanti akan saya konfirmasi lagi ke Tol Depok Antasari, apakah Tol Andara ini akan dibuka atau tidak ya. Nah, karena itu yang tahu adalah pengelola dari Tol Desari. Kita lanjut dulu. Ini adalah gerbang tol 5. Tuh ya, lagi dicoba juga tuh sisi kiri. Tadi ada menyala traffic lightnya, ada warna hijau, warna merah. Nah, sedangkan ini kita saksikan, ini adalah jalur dari gerbang tol Krukut 5. Kita akan sampai. Di sini ada 4 lajur ya. Jadi di sini ada 4 lajur. Beda dengan Krukut 4. Krukut 4 itu 3 lajur, kalau di sini ada 4 lajur. Karena memang mungkin lajur yang nantinya akan paling banyak digunakan sepertinya ya. Gerbang tol Krukut 5 atau RAM 5. Ini adalah RAM 5 ya. Jadi gerbang tol Krukut 5 ini adalah gerbang tol yang nantinya mungkin akan paling banyak, karena seperti yang saya katakan tadi, nantinya yang biasanya pasti kalau orang udah tahu ya. Karena saya juga dulu sering sekali dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta ya. Nah, ini kita saksikan dulu nih biar nggak salah nih. Tuh ya, sudah ada nama apa, papan informasi nanti golongan 1, 2, 3. Nanti tinggal ditempel aja keterangan tarif-tarifnya. Nah, kalau saya kebetulan saya dulu kira-kira berapa tahun yang lalu ya, itu sering sekali ya. Nah, kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, saya dari Bogor sering sekali ke Jakarta menggunakan bis Agramas. Kalau mungkin sobat keluarga juga ada pengguna bis Agramas menuju ke arah Lebak Bulus ya, dari Bogor. Nah, itu kondisinya, kalau yang mau tahu, dari titik-titik kemacetannya itu biasanya di Cibubur ya, sampai ke Ragunan biasanya itu. Kalau di Cibubur macetnya dengan orang yang mau ke Cikampek juga barengan di situ. Sedangkan kalau nanti yang ke Ragunan itu orang-orang yang mau keluar di sekitar situ juga macet padat dengan orang-orang yang mau ke arah Tangerang, mau ke arah bandara gitu ya. Nah, itu macet juga. Nah, nanti makanya seperti saya katakan, walaupun memang nantinya tidak begitu mungkin akan tidak begitu banyak mengurai kemacetan yang ada di sana, karena seperti saya katakan, ke arah bandaranya kita belum bisa gunakan. Nah, ini adalah situasi di dalam gerbang tol atau apa, box traffic dari RAM 5 atau gerbang tol terowongan dari gerbang tol RAM 5. Masih ada pekerjaan tadi ya, beberapa mungkin temuan-temuan checklist yang masih harus dilakukan perbaikan rigid dan perbaikan hal-hal tertentu mungkin yang setelah dites ya. Mereka tim internal juga ada melakukan tes dulu sebelum nanti dilakukan tes dari pihak luar gitu ya. Jadi ada pengetesan juga dari internal. Hal itu wajar, sama seperti saya waktu itu masih ingat ya, Tol Serpong Baraja 1A juga demikian. Waktu pas saya di sana, Serpong Cinere seksi 2 ya, Sercin 2, jalan tol Sercin 2 juga sama waktu itu. Sebelum di ULF juga sama, itu juga sudah saya ambil juga videonya. Dan ini masih pengerjaan expansion join. Seperti saya katakan, ini adalah video beberapa hari lalu ya. Ini masih pengerjaan expansion join. Nah, saya nggak tahu apakah pekerjaannya sekarang sudah selesai atau belum, tapi saya yakin masih terus dikerjakan. Untuk itulah saya nggak bisa mengatakan misalkan pertanyaan-pertanyaan, kapan Bang Tol Cijagonya bisa digunakan, karena emang belum selesai gitu, belum benar-benar finish gitu. Sulit untuk menyampaikan kapan bisa digunakan, itu sulit. Karena saya tidak punya
saya itu tidak punya kebijakan, saya tidak punya kekuatan untuk menentukan kapan tol ini dibuka gitu. Jadi lebih baik nanti saya wawancara aja langsung dengan Pimpronya. Nah, nanti barulah Pimpronya yang ngomong ya. Gitu. Yang penting sobat keluarga tahu dulu bahwa ini pekerjaannya sudah sampai mana dan sudah melihat langsung sendiri. Itu aja kuncinya menurut saya sih. Jadi saya juga nggak perlu ngomong janji-janji palsu ke sobat keluarga semua gitu ya, nggak perlu ngomong angin-angin surga. Tapi bisa dilihat sendiri dari faktanya, faktual di lapangannya bagaimana gitu. Bahwa memang ini semua terus dikerjakan. Tuh, lampu penerangan jalan juga sebagian ada yang masih belum dipasang. Di video ini saya nggak tahu apakah sudah dipasang semua atau belum. Nanti kalau udah dipasang semua, view malam juga akan saya coba ambil ya. Kira-kira gimana view malam dari tol Cijago 3? Pasti cakep banget ya. Lampu-lampunya udah nyala gitu ya, pasti cakep banget. Nah, ini adalah mungkin video akhir. Ini adalah RAM 5 seperti saya katakan. Di sini expansion joinnya udah dipasang. Nah, jalur inilah nanti yang bisa digunakan untuk menuju atau keluar nanti di Cilandak Utama. Disitulah bisa pilih mau ke arah bandara, Pondok Indah, Lebak Bulus, bisa ke kiri, paling kiri, ke Ragunan, ke kanan. Kalau mau ke Antasari tinggal bablas lurus saja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video terbaru berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa terbangkan drone lagi ya. Doain ya, mudah-mudahan pemulihannya lancar. Masih ada flu batuknya nih ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.